Sosoknya seperti ratu, Ratu Laut Selatan. ratu Laut Selatan. Wanita bergaun hijau, serba Gaun hijau. hijau. Waktu bersih-bersih nyapu, sepertinya ada orang di samping saya tidak perhatikan, tapi begitu saya noleh, beliau selendangnya dikibarkan, langsung hilang. Ini fakta saya pribadi, nah tepatnya di puncak, Oh, yang di tempat ritual tempat tadi. ritual tadi. Kalau untuk saya udah terbiasa, pasti dilihatin, pasti nampak sama saya. Sering gitu ya dengan Iya. sering ya. Apalagi bulan 1 Suro. Ada sebuah lokasi yang sangat sakral di atas sana. Dan kali ini kita ditemani Pak Klanting ya. Oke. Pak Klanting ini selaku sebagai apa di lokasi ini, Pak? Penjaga Gua Cina. Penjaga Gua Cina. Ini sudah berapa lama Pak jenengan menjaga di sini? Sudah kurang lebih 20. 20 tahun ya. Nah, dengan masa 20 tahun itu tentunya pasti pengalaman beliau sangat banyak, teman-teman. Dan untuk Gua Cina ini, Pak, ikut alamatnya ikut daerah mana, Pak? Alamatnya untuk Gua Cina itu Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang. Untuk yang ke Gua Cina, sebelah kanan gerbang merah, ini untuk ke wisata religi Gua Cina. Untuk yang ke atas spot selfie, namanya Puncak Diana dengan tiket 10.000 per orang. Kalau untuk yang ke Gua Cina 5.000 per orang untuk biaya kebersihan dan pembenahan lain-lain. Oke, kita masuk, Pak. Silakan, monggo. Dan langsung berhadapan dengan Laut Selatan dan view-nya sangat luar biasa sekali seperti ini. Insya Allah sangat keren. Ini kebetulan airnya lautnya pasang, surut Pak ya? Surut. Nanti malam penuh ini ya, segini ya? Oke. Ini kenapa Pak dibakar Pak Klanting? Oh, untuk apa ini? Sampah. Oh, sampah. Oke. Panjang dari gua ini Pak, kedalamannya berapa meter Pak? Kurang lebih 15 meter. 15 meter ya? Kurang lebih 15 meter. Selamat datang di Gua Cina, Pantai Selatan. Malang, Jawa Timur. Malang, ya. Jawa Timur. Ini saya bawa penerangan. Di dalam gelap Pak? Oke. Nah ini prasasti. Jadi ini legendanya ya Pak ya? Legendanya. Bisa dibaca ini ya teman-teman ya. Jadi legenda pantai Gua Cina yang awal mula nama Gua Cina muncul pada tahun 1930 ya. Oke. Nah seperti ini. Oke, masuk. Ini sebenarnya ada lampunya sih ya Pak Klanting ya. Oke. Tapi nggak dinyalakan ya Pak Klanting. Hemat listrik katanya. Bukan hemat listrik, tapi memang gua identik dengan kegelapan. Nah, betul. Ini Pak. Ini untuk masuk ke lorong paling belakang. Dan untuk yang menurut cerita, untuk sesepuh dulu yang ditemukan bertapa di sini sampai mukso, nah ini Ada orang bertapa sampai muksa di sini. sebelah sini. Di cerukan ini Pak. Oke, makanya disakralkan banyak yang ritual bekas ya itu bekas dupa-dupa. Oke, sebagai Ya, penghormatan. di sini dulu ada orang bertapa sampai muksa. Kalau boleh tahu, ini sedikit kita spill Pak Klanting. Siapa sosok beliau yang bertapa sampai muksa itu? Orang Cina. Orang Cina. Orang Cina. Monggo ke belakang. Oke. Jadi ini ada lorong lagi ya di sana ya? Ada lorong lagi nanti nembus. Siap. Oke. Tembus. Makanya disebut Gua Cina. Nonton nggih? Oke. Ada orang bertapa. Lah ini apa Pak? Peninggalan semuanya. Jadi semua yang ada di sini tuh asli peninggalan gitu Pak. Oke. Banyak ruangan-ruangan kalau kita sendiri ke sini kayaknya muter-muter deh.
mohon maaf untuk yang ini pengunjung baik pun orang yang mau ritual tidak diperkenankan untuk masuk. Ini ruangan ini. Karena ini memang rahasia untuk orang tertentu. Oh, ada ya pengunjung khusus gitu ya? Ya orang yang ahli. Tapi selama ini belum diperbolehkan untuk masuk. Selama ini belum ada seorang pun yang masuk ke lorong. Yang masuk ke lorong ini. Nah, ini yang menjadi rahasia, Pak. Tembus mana kira-kira? Apa tembus Mekah? Kita naik. Siap, nggih. Nggih. Banyak tempat bersajian dan berduaan di sini. Nah, ini merupakan tujuan saudara-saudara yang barangkali ritual dengan tujuan yang lebih bagus. Jadi tujuannya kita juga nggak tahu, tapi yang jelas tujuannya lebih bagus untuk kepentingan pribadi ataupun menolong seseorang. Kepentingan pribadi atau menolong seseorang? Menolong seseorang biasanya di wilayah sini ataupun ada juga yang di belakang. Jadi menolong seorang itu bisa kita simpulkan orang yang ketika kehidupannya susah, kolab usahanya gitu. Sepertinya lantaran dari itu, kan? sini nanti urusan yang lain apa yang maha kuasa. Ya, jadi lantaran tempat ini doa mereka mudah dikabulkan. Seperti itu. Oke. Tidak perlu kita perluas ya. Cukup gitu aja. Pasti netizen paham. Kan ngoten Pak nggih? Nggih. Lantaran tempat ini. Oke, aduh udah harus merunduk ya Pak Kandeng ya. Nggih. Ini juga sosok dari buaya putih. Jadi ini perwujudan buaya putih Pak ya? Yang menjadi batu ngoten nggih? Nggih. Kalau gaibnya, kalau orang punya indera keenam, Ya, itu pasti bisa melihat. bisa melihat. Karena kita orang awam, ini batu, ngoten nggih? Batu. Jadi sepertinya turun dari sana deh. Ini mirip buaya Pak nggih? Dan teman kita geser lagi dan harus merunduk lagi. Kita sampai di Keluar lagi. yang tadi nggih. Nggih. Nah, ini banyak apa namanya? Seperti ini semuanya peninggalan. Peninggalan semua. Semuanya peninggalan. Seperti itu. Sosok orang tertentu yang sering ditemui biasanya orang tua agak pendek berbaju hitam. Yang sering ditemui, tapi orang tertentu, bukan semuanya orang masuk gua ditemui sama beliau. Jadi ketika ada orang yang terpilih gitu, baru bisa melihat sekilas penunggu dari tempat ini. Penunggu dari tempat ini. Sosoknya orang tua baju hitam agak pendek seperti itu. Yang menjaga tempat ini kan Cina tadi. Cina. Iya. Gitu. Pak Kandeng, kita bisa lihat ke atas sana ke atas, ke Puncak Diana. Ya, Puncak bisa. Oke. Merupakan salah satu pintu gerbang gaib dari penjaga Laut Selatan. Ya, paham saya. Ya, pintu gerbang gaib lah. Ya. Oke, next teman-teman. Kita geser ke Puncak Diana ya Pak Kandeng. Ini juga sering digunakan untuk ritual ya? Iya, semuanya Pak. Itu masuk. Jadi sebelum masuk gua ini orang yang ritual ini bakar di sini ya Pak ya? Iya. Itu. Oke. Kita menuju ke Puncak Diana yang ada di atas perbukitan sana. Dan nanti pasti ada cerita dari Pak Kandeng, kesaksian beliau seperti apa ya selama 20 tahun menjaga tempat keramat ini. Kita harus menaiki anak tangga berundak. Ini seperti tembok apa ya? Tembok panjang Cina ini. Cina. Konsepnya seperti itu ya. Tembok panjang Cina. Oke. Jadi di konsep memang seperti itu. Kebetulan hari ini nggak begitu ramai pengunjung ya Pak Kandeng ya? Menjelang hari Suro walaupun liburan masih belum ada yang datang
mungkin karena cuaca yang sering hujan di wilayah kota, jadi agak berkurang. Berarti jenengan kalau malam sendirian tuh, Pak. Oke. Tapi sudah terbiasa. Ya, biasa, Pak. Nah, ini area selfie laut lepas ya. Ini kan jalannya kok lancar banget, Pak. Aku ngos-ngosan nih. Pak, yang katanya villa itu yang mana? Ini merupakan villa penginapan yang nomor 1. View-nya sebelahnya langsung ke laut. Yang nomor 1. Nomor 1. Yes. Kita jalan ke atas. Ada berapa villa Pak sini, Pak? Ada 5 villa. 5 villa. Selamat datang Bukit Karang, Pantai Gua Cina, area laut lepas. Yang villa kedua. Villa kedua. Masih bagus ya Pak villanya? Sangat terawat ya? Nggih. Langsung laut lepas loh ya. Ini villa yang kedua. Terus kalau ke belakang sana? Kita ke atas pakai kanan. Sini dulu. Manut saya. Sini, villa nomor 3. Oke, siap. Anginnya. Ini apa Pak? Kantin? Ini kantin. Kantin Puncak Diana. Iya. Dan kebetulan sepi. Nggih. Untuk kamar mandi umum. Tuh, untuk toilet kamar mandi umum ya. Ini villa nomor 3. Villa nomor 3. Yang juga langsung spotnya laut ya. Jadi di sini tuh ada beberapa gunung ya, gundukan-gundukan bukit gitu ya. Villa nomor 4 Pak ya. Villa nomor 4. Nah, ini nomor 4. Kita jalan untuk lihat ke laut lepas. Langsung ya. Raja Ampatnya Gua Cina. Oh, julukannya seperti itu. Jadi ini punya julukan ya lokal, Raja Ampat. Bukan hanya di Papua ya. Di Malang juga ada Raja Ampat, ngerti nih Pak? Nih Raja Ampatnya Di sini ya, kelihatan. Gua Cina. Keren ya Pak ya. Spotnya, Masya Allah. Selfie. Jadi ini yang dinamakan spot selfie Bukit Diana. Area lepas, area laut lepas. Area laut lepas. Jadi ada 4 villa. Villa 5 yang ini. 5. Oke. Ini tempat duduk-duduk santai kita sediakan. Yang nomor 5. Villa nomor 5. Villa yang terakhir ya. Yang terakhir. Oh, tembus ternyata. Muter. Iya, iya, iya. Sip.
Jadi untuk ritual bagi saudara-saudara yang ingin ritual di Puncak Diana. Oh ini ya tempat ritualnya Pak ya? Yang di kain kuning itu ya? Kain kuning itu. Nah, itu kok batunya seperti apa Pak? Di atasnya putih, bawahnya kok merah itu? Memang seperti itu ya? Memang seperti itu. Bagusnya loh ya. Alami. Alami banget ya. Seperti ini. Jadi villa-villa ini dulu sering ada yang nginap. Sampai sekarang masih ada? Ada yang nginap. Sampai sekarang untuk sekarang berkurang. Mungkin di sana aja ceritanya. Dan di sini. Bulu kudu saya agak ada yang seperti apa gitu loh, gak enak di situ tadi. Untuk faktor keamanan, kayaknya pagernya nggak, dengan di konsep seperti ini Pak, nggak usah pager gitu nggih. Dulunya ada Pak. Ada dulunya. Ada. Tuh, nah itu ada kapal Pak. Kapal itu masih ikut pantai Gua Cina. Oh itu, loketnya? Loketnya Oh yang parkiran pertama? beda lagi. Nggak yang masuk parkir pertama itu? Bukan? Iya. Di sana, terus ke kapal sana? Iya. Oh. Dari sini bisa lihat sunset untuk sore hari. Itu merupakan kapal, juga area selfie laut lepas. Tuh, tak zoom ya teman-teman ya. Jadi di atas perbukitan, Bukit. ya itu ada kapal yang terdampar di atas gunung teman-teman. Ah, Seperti itu. Nah, jadi kapal laut yang terdampar di atas gunung di atas gunung. Masya Allah. Nggak nayang Pak ya? Satu wilayah Gua Cina perbatasan dengan Pantai Watu Leter. Perbatasan. Perbatasan itu lewatnya mana? Parkiran sana ya? Naik bukit sana? Ada lagi nanti Oh gitu. untuk yang sebelah sana. Nggih. Kita sediakan tempat santai-santai untuk ngopi, ngobrol bersama teman-teman, menikmati suasana pantai. Sore hari ataupun pagi hari di Puncak Diana. Pak bisa sambil duduk situ Pak. Nah, saya ingin menanyakan sesuatu ini. Tadi jenengan menyampaikan bahwa ada salah satu pengunjung di sini yang mengalami cerita mistis. Itu seperti apa sih Pak? Kita menceritakan ya, bukan apa ya, hanya menceritakan pengalaman gitu. Kan kisah nyata ya, kisah nyata. Seperti apa itu ceritanya? Untuk yang pengunjung yang pernah datangi salah satu hal yang mistis, itu waktu nginep malam hari. Beliau cuman sekilas yang datang memperlihatkan diri. Sosoknya seperti apa ini? Sosoknya seperti ratu. Ratu Laut Selatan. Ratu Laut Selatan. Kostumnya? Kostumnya biru ya seperti Kanjeng Ratu Laut Selatan. Hijau. Kesaksian saya pribadi saat waktu buka Puncak Diana itu memang ada. Tepatnya di atas. Di mana Pak? Sebelah pohon tapang. Sebelah pohon ketapang itu? Pohon tapang. Sosok wanita yang pakai kebaya dengan selendang warna hijau. Selendangnya hijau? Hijau, punya Kanjeng Ratu. Beliau cuma memperlihatkan sekilas. Hanya terlihat sekelebat? Sekilas. Di saat itu saya sebagai petugas ini bersih-bersih. Jadi waktu membersihkan tempat ini, itu di siang hari ya Pak ya? Sore hari, sekitar jam 4. Jam 4 sore, dengan membersihkan tempat ini, ada sekelebat bayangan wanita bergaun hijau, serba hijau. Waktu bersih-bersih nyapu, sepertinya ada orang di samping saya tidak perhatikan, tapi begitu saya noleh, beliau selendangnya dikibarkan, langsung hilang. Ini fakta saya pribadi, waktu awal buka Puncak Diana, tepatnya di puncak tempat ritual. Oh, yang di tempat ritual tadi. Sehingga sampai sekarang tempat itu diyakini tempat sakral. Untuk orang apa ya, ritual, berdoa, apa gitu.
Dan setelah kejadian itu pernah muncul lagi nggak penampakan itu sampai sekarang? Munculnya tiap malam hari bagi orang-orang yang tertentu. Nggak, jenengan Kalau untuk saya udah terbiasa, sudah terbiasa. pasti dilihatin, pasti nampak sama saya. Sering gitu jenengan ya? Iya. Sering ya. Apalagi bulan satu Suro, itu biasanya kita menghormati leluhur, itu pasti muncul, biasanya seperti itu. Berarti secara tidak langsung jenengan itu sering berinteraksi sama beliau. Pernah nggak ngobrol sesuatu? Enggak ya? Kalau ngobrol kita nggak pernah, cuman kadang lewat mimpi, kadang cuma lewat isyarat, satu bayangan yang lewat. Hanya seperti itu saja. Iya. Barangkali punya pesan-pesan atau apa gitu. Pesannya untuk saudara-saudara, baik pengunjung Pantai Gua Cina ataupun yang ingin ke Puncak Diana, untuk saudara-saudara yang ingin ritual, monggo ya, dengan satu tujuan, tetap yang terbaik, tidak mencoreng nama baik wisata Pantai Gua Cina. Seperti itu ya Pak? Iya. Jadi intinya, ya silahkan ya ritual dengan tujuan privasi ya tentunya. Iya. Tapi intinya, jangan sampai apa ya, membuat nama Gua Cina itu seperti apa kesannya gitu. Iya. Bahwa Gua Cina ini memang benar-benar tempat sakral yang ya kalau kita menceritakan gaib itu orang mungkin nggak akan percaya ya Pak ya. Percaya nggak percaya. Gitu kan. Soalnya hutan. Iya. Gaib, alam gaib. Itu nih Pak Kanjeng. Pak, terima kasih ya, kita sudah didampingi sampai ke Puncak Diana dan tadi kita sudah ke Gua Cinanya, dan seperti ini keadaannya. Di sini ada 5 villa ya, Iya. 5 villa yang dimana villa ini berada benar-benar di atas puncak gitu loh. Dan kalau teman-teman ingin mencoba merasakan sensasi malam hari, monggo ke sini. Iya. Oke. Jadi untuk tahun kali ini saya akhiri sampai di sini dulu review kita bersama Pak Kelanding. Nama aslinya siapa Pak? Muklis. Pak Muklis ya, di Gua Cina dan di Puncak Diana. Dan semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam ucapan maupun tayangan dalam video kali ini. Karena sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilap maupun lupa. Saya doakan teman-teman semuanya mumpung di tempat sakral ya, mumpung di tempat keramat ini ya, mudah-mudahan ijabah juga, mudah-mudahan teman-teman semuanya dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan selamatan dunia sampai akhirat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.